Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yogi Salinawira SPD akan memaparkan tentang budaya positif, koneksi antar materi, modul 1.4. Tugas A. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia baik hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, yaitu 1. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab mewujudkan budaya positif di sekolahnya. 2. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 3. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. 4. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan berbahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Konsep inti yang pertama untuk mewujudkan budaya positif adalah disiplin positif, yaitu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Konsep inti selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, perilaku manusia didasari untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku terbaik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi perilaku yang terbaik. Dan dengan itu, maka hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid sehingga bisa memunculkan motivasi internal. Konsep inti yang selanjutnya adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Berikut contoh 5 posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Konsep inti yang selanjutnya untuk menumbuhkan budaya positif adalah dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi memiliki tujuan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Budaya positif memiliki keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan antar materi. Budaya positif memiliki keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Selain itu, guru harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Tugas B. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah tentang pemberian penghargaan. Pada materi motivasi perilaku manusia, ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan lain. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya perankan adalah sebagai seorang penghukum dan terkadang sebagai seorang pemantau. Saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer dan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi. Yang pertama, saya lebih memahami bahwa pemberian hukuman tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid, dan justru meningkatkan perilaku yang agresif.
Dua, penghargaan tidak efektif karena dapat merusak hubungan, menurunkan kreativitas, dan lain-lain. Saat saya menangani peserta didik yang sering usil atau mengganggu temannya, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa mendapatkan pengalaman baru dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menerapkan materi-materi yang sudah saya pelajari. Hal yang sudah baik dan harus diperbaiki. Yang pertama, hal yang sudah baik. Peserta didik sudah mulai muncul motivasi internalnya dalam berperilaku dan melaksanakan budaya positif. Hal yang harus diperbaiki yaitu posisi kontrol seorang guru yang sebaiknya adalah sebagai seorang manajer. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol saya adalah sebagai seorang penghukum dan pemantau. Perasaan saya ketika memberi hukuman adalah merasa bersalah setelah memberikan peserta didik hukuman. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya mulai memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa menjadi lebih tenang dengan komunikasi yang baik. Saya lebih bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik saya. Tahapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan adalah pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya hanya menanyakan alasan murid ketika melakukan kesalahan dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Hal yang penting yang perlu saya pelajari lainnya adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah anti pembulian dan menangani kasus terkait dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Terima kasih, salam guru penggerak.